Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official. Ya, kadang MPA yang berbudi luhur tahu benar dan salah. Di video ini saya mau mengklarifikasi unggahan saya di beberapa waktu yang lalu ya, yang berjudul Mas Taufik dipecat dari BSHT Pusat Madiun. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh penonton yang sudah menonton video tersebut ya. Nah, sebenarnya saya membuat video itu punya maksud dan tujuan, karena channel saya ini kan channel baru, ibaratnya baru dibuat, dan alhamdulillah respon penonton juga luar biasa. Ya ini ya, intinya saya sedang melakukan penelitian, meneliti perilaku penonton yang menonton video khususnya di channel MPA dan umumnya channel-channel PSHT. Dan sengaja saya membuat video itu ya itu tadi tujuannya untuk melihat bagaimana respon penonton kalau channel MPA membahas masalah yang ada di PSHT, dan ternyata alhamdulillah responnya luar biasa juga. Sangat luar biasa. Terima kasih sudah respect kepada channel MPA. Ada beberapa yang ya nggak cuman beberapa kecil, beberapa banyak. Dari video itu saya menerima DM, WA dan sebagainya ya, yang intinya mengingatkan kepada kami, memberitahu kepada kami ada beberapa kesalahan dan bahkan memohon informasi lanjutan, dan ya intinya inginlah memperjelas apa maksud saya membuat video itu. Di video ini saya jelaskan ya, tadinya ini rahasia sih sebenarnya. Tapi berhubung banyak sekali respon yang menurut saya bagus, dan itu bisa menjadi masukan penting dari channel ini, utamanya masukan penting bagi saya pribadi dan beberapa editor yang sudah. Pertama, saya mau mengklarifikasi bahwa ucapan saya di situ mengatakan P16 yang dipimpin oleh Mas Murzoko. Di situ ada keplesetnya lidah. Nah, jadi seperti itulah. Namanya manusia. Seperti apapun manusia itu tidak luput dari kata salah. Dan di video ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara atas kesalahan keplesetnya lidah saya. Dan dari editor saya juga minta maaf karena itu tidak dipotong. Yaitu tadi sudah saya tanya pada editornya, ya alhamdulillah semuanya udah kondusif. Terus ditanya lagi, Mas dapat informasinya dari mana? Jangan asal share. Ya tadinya saya ini ya sudah saya jelaskan ya, bahwa di video tersebut saya menjawab pertanyaan dari beberapa banyak penonton juga yang menanyakan tentang berita itu, dan melalui Japri, melalui DM juga saya sudah jelaskan bahwa nggak hanya di situ doang, di beberapa video saya juga saya menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi setiap informasi yang masuk, yaitu kita dengan mengutamakan klarifikasi, verifikasi dan tabayun. Kepada siapa? Kepada pengurus ranting, pengurus rayon, pengurus cabang, di mana kita berada, di mana kita singgah. Kalau Anda berada di Madiun ya klarifikasi ke pengurus Madiun, pengurus di Madiun. Kalau Anda berada di luar Madiun ya di mana Anda berada, seperti itu. Dan mengenai dari mana saya dapat ya dari penonton juga. Dan itu ini ya,
Bukan tanpa alasan saya mengatakan seperti itu, bahwa PSHT sudah nyawiji siji. Ya kenapa? Karena kami berpendapat bahwa Mas Murjoko mengakui kalau dia beliau ketua umum, dan Mas Taufik juga mengakui beliau sebagai ketua umum. Di sini loh kita harus mengambil keputusan, mengambil sikap. Kita mau ikut yang mana? Gak bisa kita di tengah-tengah, bener, gak bisa kita di tengah-tengah. Tapi sebagai public figure, saya sebagai MPA tidak bisa saya jelaskan saya berada di mana. Yang jelas saya orang Madiun. Dan alhamdulillah, terima kasih Mas Yopi, pelatih saya, sudah berkomentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya atas informasi yang kami unggah di channel ini. Aku nyuwun pangapurane Mas Yopi dengan pelatihku. Ya itu ya. Terus pernyataan tentang urusan hukum, urusan organisasi, kok dewe-dewe Mas. Sering saya katakan bahwa kita ini hanya anggota biasa atau warga biasa. Bahkan nama channel ini adalah pelatih amatir. Kata amatir ini loh. Jadi tidak ada profesionalitas di channel saya ini. Kalau sampean terlalu mengiyakan, langsung main percaya aja apa yang diinformasikan di channel ini yuk, nggak ada gunanya. Tetap ini sebagai sumber saja. Jadi ini loh intinya. Banyak sekali yang mengatakan ingin PSHT-nya bukti, tapi faktanya di dunia media sosial, termasuk di komentar video itu, saya sudah mengatakan juga hal ini tidak bisa diperdebatkan, tapi masih didebatkan di komentar video. Dan saya biarkan, nggak saya jawab, nggak saya respon, nggak saya ini. Mohon maaf, bukan saya nggak menghormati panjenengan, karena panjenengan tidak menghormati apa yang saya ucapkan di dalam video. Cukup sebagai informasi pribadi, jangan diperdebatkan. Karena apa? Perdebatan itu yang membuat kita semakin emosional. Ya. Cukup hanya sebagai informasi, Mas, dulur-dulur, mbak-mbak yang berbudi luhur, yang tahu benar dan tahu salah. Ya alhamdulillah sih ada respon dari dulur-dulur, ada yang mengingatkan Mas di menit sekian ada salah kata menyebut P16 dipimpin Mas Taufik, Mas Murjoko itu salah. Ya, saya akui. Terima kasih sudah mengucapkan informasi itu. Saya minta maaf. Ya itulah. Terus saya punya kesimpulan begini. Ada yang mengatakan kalau bisa bikin channel YouTube itu yang bermanfaat, yang video-video bakti sosial, video-video yang tutorial gitu. Nggak usah lah ngurus-ngurusin ini. Bisa dicek video saya yang mengupload video tentang itu. Faktanya saudara-saudaraku yang budi luhur tahu benar dan salah itu tidak tertarik, dan ketertarikannya memang pada hal-hal yang bersifat kontroversi. Ini loh yang perlu kita benahi. Jadi minat kita kepada hal-hal yang positif itu dikit sekali. Bahkan saya membuka sebuah video yang berdonasi kepada bencana alam di Nganjuk, sama sekali nggak tersentuh. Hanya beberapa orang doang, dan itu orang-orang dekat saya, beratnya orang-orang sekeliling saya. Mungkin karena kasihan nggak ada yang nonton, ditonton akhirnya. Bisa dihitung paling puluhan atau nggak sampai 150-200 lah yang nonton. Tapi kalau saya sekali aja mengupload video yang kontroversi seperti halnya berita tentang pemecatan Mas Taufik, walah lah, nggak usah nunggu sehari,
1 jam aja udah 2000 3000 view, wala responnya wih. Dan inilah yang pengen saya komentari sebenarnya. Ada yang perlu dibenahi dari diri kita masing-masing, yaitu ketertarikan dan minat kita terhadap apa, terhadap informasi apa yang ingin kita konsumsi. Kembali lagi, kalau hal positif aja tidak ada yang menonton, tapi hal yang negatif banyak sekali yang menonton, berarti ada yang kurang tepat. Ya mungkin memang kalau video-video yang positif itu membosankan, video-video yang kontroversi itu enak dikonsumsi dan mengadu-adu emosi. Ya memang begitu, namanya informasi. Aduh. Jadi intinya bisa lah dulur-dulur mengambil kesimpulan itu. Kesimpulan saya itu ada ketertarikan dan minat kita yang harus kita benahi. Kalau kita memang ingin kita ini nyawiji, bukan siji-siji ya, nyawiji jadi siji beneran, ya kita kembali informasi-informasi yang ibaratnya bersifat negatif, perpecahan dan sebagainya, kita skip aja. Itu saran saya, monggo mau diterima. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.